Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12. Kita mau lanjut di project kita membuat shopping cart. Kita entah part yang keberapa, budaya lupa. Yang jelas minggu kemarin kita sudah berhasil membuat halaman landing page-nya ya, halaman shoppingnya. Yang di sini ada beberapa produk yang ditampilkan secara grid begini. Kemudian kita juga sudah bisa berhasil membuat responsifnya dengan menggunakan media queries. Ketika dia dilampirkan di layar handphone atau tab, dia sudah bisa menyesuaikan ukurannya dengan halus ya. Oke, seperti itu. Nah, di video sekarang kita mau praktekkan untuk membuat product screen. Jadi ketika setiap produk ini di view, dia akan masuk ke product screen. Oke, langsung saja kita buka di productscreen.js. Productscreen.js. Kemudian ini kita hapus. Kita akan membuat beberapa segmen di sini. Ada produk left side dan produk right side, atau yang bagian kiri dan bagian kanan ya. Kita akan belah menjadi dua halaman ya. Kita kasih div class name product screen underscore left. Kemudian untuk yang product screen underscore right. Oke, kemudian yang di dalamnya product screen left nanti akan ada gambar. Jadi kita kasih dulu div class name left image. Kemudian di sini kita mau kasih gambarnya MGSRC. Ini kita bisa ambil dari data ini ya. Nah, ini bisa kita copy dari sini. Bebas, kalian boleh pakai link yang mana. Sebaiknya sama seperti yang tadi. View, word wrap. Kemudian kita kasih alternative text ALT product name gini. Seperti ini. Atau ini kita bisa kasih begitu. Kemudian setelah itu ada produk info ya. Setelah gambar akan ada produk info. Div class name left info. Kemudian akan ada paragraf untuk memberi infonya. Class name left underscore name. Kemudian di sini kita kasih katakan produk 1, produk 1. Kemudian ini bisa kita copy. Berikutnya kita mau kasih ke price. Gini. Kemudian kita paste lagi, kita mau kasih ini nggak pakai class name ya. Ini class name-nya kita hilangkan untuk yang harga. Kemudian yang ini juga kita hilangkan saja. Di sini kita kasih description. Kemudian lorem, kita kasih lorem ipsum
harusnya auto ya. Gimana ya caranya bikin auto rem? Nah, oke, description. Kemudian ya kayaknya ini untuk yang info, untuk yang left container kayaknya cukup ini. Ada gambar, ada nama, kemudian harga, kemudian description. Nah, sekarang kita mau pindah ke kolom yang sebelah kanan. Kita kasih div class name sama dengan right underscore info. Kemudian di dalamnya kita mau kasih harga yang agak detail. Jadi di sini kita kasih spend $99,9. Kemudian status apakah dia in stock atau udah habis. Kemudian berikutnya adalah quantity, jumlahnya kita bisa pakai select, kemudian di dalamnya select kita kasih option value 1, kemudian 1 gini. Nah, ini kita mau copy sampai beberapa, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan kita ganti, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5, ini jadi 5, ini jadi 5, yang atas ini 4, kemudian ini 6, ini 6. Kalian boleh cek dulu kalau penasaran. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada gambar, kemudian ada harga, deskripsi, kemudian nanti ini harusnya masuk ke sebelah kanan, tapi karena kita belum buat CSS-nya maka dia masih di situ. Kemudian di sini ada quantity seperti itu. Oke. Kemudian terakhir kita kasih button. Button type button, add to cart. Ini cek. Nah, ini sudah ada tombolnya add to cart. Sekarang kita harus memberikan styling pada ini ya, pada halamannya. Sekarang kita mau product screen.css ya. Nah, jangan lupa kalian di awal pastikan bahwa kalian sudah import product screen.css di awalnya, gitu ya. Kita sekarang buat product screen.css nya. Nah, yang mau kita styling pertama adalah product screen. Oke. Nah, ini ya, class name ini. Usahakan sama persis. Oh, bukan usahakan, harus sama persis seperti ini. Nah, kita mau kasih maksimum width-nya 1300 aja deh. 1300 pixel. Kemudian marginnya 1 rem auto. Jadi kanan kirinya 1 rem, atas bawahnya auto. Auto itu artinya berarti nanti dia akan di tengah-tengah. Kemudian kita kasih display flex agar supaya dia menjadi flexbox. Nah, kita cek lagi. Oke. Sudah ada kanan kirinya, kanan kiri. Ini di kiri kanan. Oke, kita bisa lanjut.
Oke. Kemudian nah ini product screen left, kita copy, kita kasih displaynya juga flex, kemudian flex ukurannya 0,8. Oke. Udah lumayan, jadi sudah agak terbagi dua ya, segini dan ini kiri dan kanannya. Oke, kita bisa lanjut. Kita akan style ke live image-nya. Ini kita kasih margin 1 rem, kita kasih jarak dia dari pinggir dan dari tepian ya. Ups, kita kasih ukurannya 0,6. Jadi dia akan memakan 60% dari bagian kiri. Nah, bagian kiri dia akan memakan 60%. Oh, kecil sekali ya. Kita kasih dulu yang ini. Left info. Kita lanjut dulu di left info. Marginnya 1 rem. Kemudian flexnya, nah ini kita kasih 0,4. Kita coba dulu ya. Ini kan dia kecil gini. Nah, kalau misalkan kita udah tambahi ini 0,4 sama 0,6 sama 0,4 kan artinya 100% nih. Jadi flex 0,6 itu artinya dia ukurannya dibuat 60%, yang 0,4 dia ukurannya dibuat menjadi 40%. Jadi agar supaya 100%. Kemudian backgroundnya kita kasih white. Kemudian tingginya kita kasih fit content. Kemudian font size-nya 0,9 rem. Gini. Jadi tingginya nanti akan fit ya. Jadi ukuran flexnya seberapa, tingginya akan menyesuaikan. Coba ya lumayan. Apakah backgroundnya ini pas? Kita coba kalau misalkan pakai FFF. Tapi sama aja sih, FFF itu juga agak white. Oke, nggak apa-apa. White lah, white. Nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi untuk pewarnaan. Lalu kita mau style juga live info sudah ya, tadi live info ya. Sekarang kita mau style live name. Kita copy, kita style di sini. Kita kasih font weight-nya, weight kita kasih tebal. Kemudian font size kita kasih agak besar, 1,3 rem. Nah, lumayan. Sekarang kita mau tambahkan style di paragrafnya. Jadi live info paragraf. Sekalian bagian kanan deh. Right info P. Iya, right info kayaknya namanya ya. Oh ya, right info, benar right info. Sekalian kita
maksudnya kita mau kasih style yang sama antara paragraf-paragraf yang ada di dalamnya left info dan paragraf-paragraf yang ada di dalamnya right info, sehingga kita langsung gabung seperti ini ya. Kita kasih paddingnya 1 rem, kemudian kita kasih border bottom, jadi biar bawahnya ada garisnya. Solid RGBA 0,2. Oke. Jadi kalau kita cek, nah ini jadi ada, karena ada margin border bottom ya, ada border bottom di sini, sehingga di sini seperti ada garisnya di bawahnya ini antara produk 1 price dan ya, antara produk 1 dan price ini seperti ada garis bawahnya. Alright. Oke. Kemudian ini lebih baik nggak ada bordernya di bawah ini nggak usah. Ini kita bisa hapus ini khusus untuk yang bagian bawah ini. Oke, kita hapus dengan cara left underscore info, kita kasih p paragraf, tapi yang last child, dan juga untuk yang right info ini kita copy v, ini right info yang last childnya juga. Oke, gini kita kasih border 6. Coba lihat lagi. Nah, yang bawah ini bordernya hilang ya. Oke, sudah lumayan. Kemudian kita mau styling lagi product screen right, ini yang bagian kanan kita belum style, kita copy, kita kasih flex ukurannya 0,2 begini. Kenapa? Karena kita kasih di left itu ukurannya adalah flex 0,8 ya, jadi 80% artinya. Nah, sehingga yang right itu sisanya, agar supaya 100% kita kasih 0,2. Coba, oke lah, kita teruskan dulu. Kemudian right info kita kasih lebar 250 pixel, kemudian margin 1 rem, kemudian background white, kemudian box shadow 10 1 pixel, 4 pixel, kemudian RGBA 0,4. Jadi ini digunakan untuk memberi bayangan ya, bayangan box shadow, bayangan. Ini dia posisinya 0, warnanya agak-agak hitam. Kita coba. Nah, seperti ini ada bayangannya, lumayan. Kemudian berikutnya kita mau kasih style untuk paragrafnya di right info. Nggak usah pakai kombinator deh, langsung begini aja. Oke, kita kasih padding 1 rem, kemudian
size 0,8 rem, kemudian display grid agar supaya seperti baris gitu, kemudian grid template columns-nya kita atur menjadi repeat 2,1 fl, jadi 22 gitu ya garisnya. Kalau kita save, kita lihat dia ada ininya ya, ada gridnya 2 kolom gini, ini price, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, itu maksudnya. Jadi di sini 2,1 fl dalam satu frame itu akan ada 2 kolom seperti ini, dan ini kuantitinya juga sudah oke. Nah, kita bisa lanjut. Kemudian kita mau style button. Yang belum di style adalah button. Button. Kemudian kita kasih kolom. Nah, kita mau kasih nilai 1-1 gini, agar supaya buttonnya dia bisa penuh. Nah, penuh seperti ini ya. Jadi kan ini tadi kita sudah buat display grid nih, display grid menjadi kolom-kolom. Kemudian kolomnya kita taruh 2 kolom dalam satu baris, dalam satu frame ya, menjadi seperti ini. Ini ada 2 kolom. Nah, tapi untuk yang ini buttonnya kita buat dia penuh dengan mengasih nilai grid kolomnya menjadi 1 garis miring min 1. Dia penuh seperti ini. Oke. Kita bisa kasih oke, nggak perlu width 100% ya. Kita kasih padding aja 10 pixel dan 16 pixel atas bawah kiri kanannya. Kemudian background color black, kemudian color ini agak F4 putih, tapi agak nggak putih amat gitu ya. Kemudian border kita mau kasih 1 pixel solid 17117. Kayaknya ini agak abu-abu dikit. Kemudian kursornya pointer, karena dia button ya, jadi dia harus ada kursornya. Oke. Nah, ya udah pointernya. Oke. Nanti kita perlu kasih hover di sini. Tapi belum. Sekarang kita mau style dulu ininya, selectnya. Ini. Jadi dia ada di select tadi, ada di right info p select ya. Right info selecting, right info select, karena dia nggak masuk ke P. Kita kasih padding, kita kasih sama seperti button aja, 10 pixel 16 pixel biar sama. Ctrl S maksudnya. Nah, oke, sekarang kita mau bikin dia mobile friendly ya. Kalau kita kecilkan nggak seberapa cantik ya, sehingga kita harus kasih media query di sini. Oke, kita kasih media query di sini. Media max width berapa ya? 960 pixel. Kemudian product screen-nya
kita kasih flex direction column. Jadi kalau agak dikecilkan dia turun ke bawah, jadi kayak gini. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut untuk yang left container. Product screen left sama. Ini Ctrl C, Ctrl V. Ini kita save. Seharusnya dia nah dia turun ke bawah. Oke. Lalu ini harusnya dia penuh gini ya, penuh gini ya. Ini enggak, ini kan kurang penuh, harusnya dia penuh ke sana. Kita coba kasih flex 1, flex 1 gini. Kalau 100% dia harusnya penuh. Oke, kita lanjut dulu. Kenapa kok nggak bisa penuh ya? Nanti kita lihat dulu. Sekarang kita mau untuk yang gambarnya dulu ya. Untuk yang left image, kita juga kasih 1. Kemudian left. Oh iya, kayaknya yang ini tadi itu bukan product screen left, tapi dia left info. Ini dia left info, sehingga dia nggak ngefek ketika kita taruh di sini. Oke, nggak apa-apa, ini kasih flex info. Oke, kemudian product screen right juga, product screen right kita kasih flex 1 juga, flex 1. Kemudian kita kasih padding 1 rem deh. Oke, tapi ya masih belum ngefek ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ini sudah ngefek, gambar sudah ngefek, sudah penuh. Nah, yang tinggal kotak yang ini aja. Kita coba dengan right info. Right info kita kasih width 100%. Kemudian margin 0. Oke. Nah, sudah cukup besar. Oke. Lumayan kayak gini. Tapi nanti kalian boleh kasih deskripsi yang agak besar ya. Oke. Sekarang berikutnya kita mau masuk ke card screen. Oke. Ini kita close dulu nih. Card screen dulu. Gini, kemudian ada card screen.css. Kita buka juga card screen.css nya. Card screen ini adalah yang kita pakai di sini ya. Nih ya, ketika kita klik ini. Oke, cek rekaman. Oh, jalan. Oke. Nah, di card screen nanti kita juga akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah div class name card screen left yang sebelah kiri, kemudian kita kasih your card ini, kemudian cek keranjang Anda maksudnya. Kemudian ini bisa kita
copy aja untuk bagian yang kanan. Nah, ini jadi right. Kemudian ini H2-nya kita buang dulu. Kemudian di sini kita mau kasih komponen card item, tapi ini belum kita buat, sehingga kita harus buat dulu di dalamnya folder komponen card item.js. Kemudian lagi kita buat card item.css. Oke. Kemudian yang di card item.js kita bisa kasih skeletonnya, import react from react cons card item sama dengan begini, tanda sama dengan tanda panah begitu. Kemudian return, kita kasih div, return itu dia harusnya tanda kurung biasa begitu. Ini dalamnya kita bisa kasih div. Kemudian jangan lupa export di default card item. Kemudian kita juga kasih import seperti ini, import card item.css. Alright. Ini kita ulang lagi deh. Ini biar nggak masuk ke situ. Kita kasih div class name card item. Kemudian di sini kita kasih card item for now. Untuk sekarang kita kasih card item. Kemudian kita mau import di card screen.js ya. Kita kasih keterangan dulu components, kemudian kita import card item from components card item. Oke, cek. Nah, ini di sini muncul ya, sudah muncul card itemnya. Oke. Kita lanjutkan di sini di right side-nya. Kita kasih kotak lagi, class name card screen info. Nah, di dalam kita kasih dalamnya ada sub total 0 item untuk pertama-tama, maksudnya jumlah barang yang ada di cart gitu maksudnya ya. Kemudian kita kasih harganya. Kemudian berikutnya kita kasih button. Proceed to checkout. Seperti ini harusnya. Cek. Nah, ada cart item, kemudian ada subtotal, ada harga, kemudian ada tombol untuk checkout. Seperti itu.
cuman ya belum ada stylenya. Sekarang kita mau style. Kita kayaknya butuh style card itemnya dulu deh. Card itemnya harusnya terlihat seperti ini. Oke, ini kita gini. Ini kita kasih div class name gambar card item image begini, kemudian di dalamnya ada image src. Nah ini saya view word wrap dulu. src nya lagi-lagi kita mau copy dari product.js, copy ini, kita paste di situ, kemudian alt kasih alternatif begitu, kemudian itu gambarnya, kemudian berikutnya kita kasih link. Nah, untuk masuk ke produk itu kita mau import dulu nih link, import link from React router DOM. Nah, di sini kita kasih link to sama dengan kita kasih ini product garis miring, kita kasih variabelnya 111 ID-nya, produk ID-nya. Oke, kemudian kita kasih class name card item name, begini, kemudian oke, bentar saya amati dulu ini. Tanda kurung, tanda kutip, garis miring produk, kemudian garis miring $, ID, tanda kutip tutup, ini kelas name. Oke, kayaknya udah pas. Kita kasih nama sementara produk 1. Kemudian di bawahnya link kita mau kasih paragraf lagi, kita kasih class name card item underscore price. Nanti ini dipakai untuk membuat harga. Kemudian kayaknya di sini kita butuh select juga, select option value 1 ini kita mau kasih kita mau copy gini, ini kita ganti 2, 3, 4, 5, 6. Jangan khawatir, nanti ini kita dari database ya. Ini sekarang kita mau bikin khusus front end nya dulu. 6 seperti ini. Nah, kalau kita lihat udah oke, maksudnya udah masuk semua elemennya, kita tinggal style aja. Jadi ini masih besar. Oh ya, perlu dikasih button ini di bawahnya. Button class name card item delete button.
Kemudian di button itu akan kita kasih, ini untuk menghapus ya buttonnya, kita kasih icon class name, ikonnya dari Bootstrap, FAS, FA, tempat sampah, trash, gitu. Ini juga bisa dikasih class name. Card item select. Class name sama dengan card item underscore select. Sekarang kita cek dulu nih, card item underscore image, oke. Kemudian ini card item underscore name, card item price, card item select, card item delete button, FAS, FA trash. Nah ini udah muncul. Oke. Sekarang kita mau style. Yang pertama, card item dulu. Kita copy di card item CSS ya. Pindah ke sini. Oops. Nih, kita kasih width-nya 100%. Kemudian padding 1 rem. Kemudian margin bottom 8 pixel. Kemudian display flex. Kemudian grid auto column kita kasih 9 fr, 4 fr, 1 fr, 1 fr, 1 fr. Nah ini untuk yang name, kemudian untuk satu frame ini untuk yang name, kemudian 4 frame ini untuk yang info, ini kemudian untuk yang harga 1 fr juga, untuk yang subtotal ya, subtotal 1 fr, untuk yang harga 1 fr, kemudian untuk yang tombol delete-nya 1 fr. Jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa frame. Kemudian gap kita kasih 8 pixel biar ada jaraknya, ada gapnya. Kita kasih backgroundnya white. Kemudian border radius biar agak bulat dikit. Kemudian itemnya mau kita kasih di center. Kita coba cek. Nah kayak gini ya maksudnya, 1 frame, 4 frame, 1 frame, 1 frame, 1 frame ya. Jadi ada grid yang berisi beberapa kolom, tapi ini masih agak weird, masih agak aneh karena gambarnya terlalu besar. Nggak apa-apa, kita masih mau lanjut. Berikutnya card item name, kemudian text decorationnya none, kemudian colornya 17717 agak hitam. Card item name hover, kita kalau di hover kita mau kasih warnanya apa ya, agak pink tuh dia, DD2196. Nah pink. Kemudian untuk yang card item select kita kasih padding 10 pixel, 17 pixel. Kemudian untuk yang card item
delete button, kita kasih padding juga 10 pixel, 17 pixel atas bawahnya. Kemudian kayaknya warnanya harus red, karena kalau saat hapus tuh harus mencolok ya, biar hati-hati dianya kalau mau menghapus. Backgroundnya kita kasih white. Kemudian border 1 pixel solid black. Kemudian kursornya kita kasih pointer. Kemudian kita kasih transition sedikit, jadi kalau mau hapus biar agak ada animasinya. All 0,3 second is out. Oke. Belum ngefek ya, kita masih mau lanjut. Berikutnya ini kita kasih hover. Kemudian fokus, kemudian aktif. Backgroundnya kita kasih 17117 agak hitam. Kemudian transformnya kasih scale agak besar, jadi agak digedein. Oke. Kalau kita save, nah oke, wait gitu maksudnya ya. Nah, jadi dia agak menjadi besar gitu maksudnya. Ini yang di sini yang transform scale 1,2 itu dia untuk membesarkan ini gitu. Nah, sedangkan untuk transisinya yang is out, cek rekaman jalan kah? Oke. Is out itu artinya dia pada saat membesar dia agak ada ininya ya, agak ada animasinya kayak gitu. Oke, kita mau lanjut. Kita mau kasih media query di sini. Media max width 700. Kita pada saat dia dikecilkan sampai ke 700 pixel, kita mau kasih name-nya agak kecil. Berapa ya? 0,8 gini. Kemudian card item select dan card item delete button. Kita mau kasih padding, kita kecilkan paddingnya 8 pixel, 12 pixel. Kemudian card item price kita atur font size nya menjadi 0,8 rem. Kita coba dulu deh. Ini ya yang tadi grid yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ada baris-baris. Oke.
Oke. Kemudian ini bisa kita copy sampai sini. Ups, copy Ctrl C, lalu Ctrl V. Ini kita ganti dari 700 menjadi 500. Ini kita kecilkan lagi menjadi 0,6 rem. Jadi kalau ukuran layarnya 500 pixel, dia akan menjadi lebih kecil, 0,6 rem ukuran hurufnya. Kemudian paddingnya juga menjadi lebih kecil, 5 pixel, 8 pixel. Kemudian ini 0,6 rem. Apa nih? Kurang 1. Kita bisa amati lagi. Kalau dia ukurannya 700, ini lebih kecil. Ukuran 500, hurufnya juga menjadi lebih kecil. Oke. Oke, ini ada sedikit harusnya ada yang kita rubah ya. Setelah dilihat-lihat, dia ini di sini Budewi kasih grid auto column 1 FR dan seterusnya, 1 FR, 4 FR, ini yang ini ya. Padahal harusnya kalau mau pakai grid, dia ini displaynya harus grid. Nah, gitu. Kemudian ini bukan grid auto column, tapi ini harusnya adalah grid template columns. Seperti itu. Nah, ini kayak gitu harusnya. Nah, oke. Saya besarkan. Maunya kayak gitu. Kemudian kita coba inspect ya. Oke. Place itemnya center, gapnya 8 pixel. Oke, segitu dulu, nanti kita perbaiki lagi untuk stylingnya. Jadi maunya kayak gini ya, card yang kayak di Shopee itu. Jadi ada itemnya apa, namanya apa, harganya berapa, terus jumlahnya berapa. Terus kalau mau menghapus seperti ini. Dan nanti kalau ada produk lagi, kita bisa kasih produk di bawah-bawahnya, baru nanti dia ada checkout. Maunya kayak gitu ya. Pantesan tadi kok aneh sekali. Jadi ini diganti displaynya menjadi grid, kemudian bukan grid auto column tapi grid template column. Cek rekaman. Berikutnya kita mau style, ini sudah ya harusnya card itemnya. Sekarang kita mau pindah ke card screen. Card screen ini belum ada stylenya, kita mau style card screen.css. Nah, kita mulai dengan card screen kontainernya. Kita kasih displaynya flex, kali ini beneran flex insya Allah. Flex, kemudian maximum width 1300 pixel penuh ya. Kemudian margin kita kasih ke 2 rem atas bawah, auto untuk kanan kirinya. Kemudian card screen H2 untuk judulnya. Jadi ini card screen ini untuk memberi style keseluruhannya. Kemudian yang card screen H2 itu untuk yang ini, style yang ini, H2-nya yang berada di dalamnya card screen. Kita kasih margin bottom 1 rem. Kemudian card screen left, kita kasih ukuran dia 70%, 0,7. Kemudian margin right
batas kirinya kita kasih batas kanannya kita kasih 1 rem. Kemudian background colornya kita kasih transparan. Kemudian paddingnya kita kasih 1 rem. Kita coba dulu. Nah, oke. Jadi ini sudah di sini. Sekarang kita style yang berikutnya di card screen right. Flexnya berarti 0,3 ya, karena ini sudah 0,7. Sekarang ini sisanya 0,3. Jadi 30%. Backgroundnya white. Box shadow kita kasih agak box shadow 1 pixel, 4 pixel. Kemudian RGBA nya 0,4. Itu kemudian height kita kasih fit content. Kita cek. Oke, sudah mulai ada lumayan. Lalu kita kasih style untuk card screen right div. Jadi di sini di card screen right ini kan ada div-nya ini ya, div. Ini kita mau kasih border bottom 1 pixel solid, RGBA hitam, tapi mau dikasih opacity 0,2, jadi agak setengah transparan. Kemudian padding 1 rem. Kemudian untuk yang paling bawah, jadi kan border bottom ini kan jadinya ada garis miring di bawahnya ya. Nah, tapi untuk yang paling bawah kita nggak mau kasih gitu. Jadi yang kita kasih card screen right div last child gini border. Oke, apa yang kurang ya? Transparent 1 rem flex 0,3 0,7. Oke, kita coba lihat. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut dulu deh. Card screen info P, kita style dulu. Kita kasih padding 8 pixel gini. Oke, kita coba. Oke, sebenarnya seharusnya budaya itu maunya di sini ada garis bawah antaranya tombol proceed to checkout dengan 99,9% ini, tapi kok nggak mau ya. Kita mati dulu nih. Harusnya di sini dia ada card screen. Ini ternyata ketemu dia. Ini kurang H. Oke, right div. Nah, ada garisnya di sini gitu. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita mau style div buttonnya.
Ini kita mau kasih padding 10 pixel, 17 pixel gini, kemudian widthnya 100%. Berarti takutnya ada yang lewat ini rekamannya, semoga tidak ya. Background 17117 black, agak black maksudnya. Kemudian colornya F4 agak putih. Kemudian border 1 pixel solid 17117. Kemudian kursor pointer, kita cek lagi. Oke, sudah lumayan. Oke, sekarang kita mau kasih hover untuk yang pattern ini. Kita kasih tuh susah amat sih. Kita mau copy ini gini, hover, kemudian kita kasih opacity ke 0,9. Nah, lumayan. Oke. Sekarang kita mau kasih media query ya, agar supaya dia bisa responsif untuk ukuran layar tertentu. Kita kasih media. Oke. Media query kita mulai dari card item ada ya. Kita kasih di card item. Atau oke lah, balik lagi. Sorry about that. Berubah pikiran ya. Kita tetap di sini. Kita kasih media max width. Kita kasih 1320 pixel untuk yang halaman besar. Kita kasih card screen. Kita kasih lebarnya width menjadi 900 pixel. Oke. Cek. Cek, kita inspect. Nah, ini udah mentok ya. Oke. Kemudian ini bisa kita copy. Ini 960 pixel. Kita ganti menjadi 600 pixel. Oke. Kita kecilkan lagi ke 960, kita uji coba. Nah, segini. Dia agak kecil. Oke. Atau kita kasih 800 deh biar agak halus. jadi nggak terlalu ini ya. Oke, sekarang kita mau kasih lagi media query-nya. Oke, kita flex-nya kita kasih flex direction, kita kasih column. Oke, kita coba. Turun dia lumayan.
Oke. Kemudian card screen right, kita cek. Oke. Margin Oke, kayaknya ini dia harusnya ini ada margin yang harus dihapus ya. Nah ini ada margin yang warnanya orange, itu kayaknya harus dihapus. Oke, kita kasih di sini card screen left, kita hapus margin menjadi 0. Oke, harusnya dia udah sama ukurannya. Nah, sama ya kanan kirinya ya. Oke, lumayan. Kita lanjut lagi. Sekarang kita coba tambahkan beberapa item lagi. Ini kan tadi cuma satu. Kita mau tambahkan beberapa item. Oops. Gini. Kita coba lihat. Nah. Oke. Seperti ini jadinya kalau ada banyak item. Kalau di mobile view dia jadi seperti ini. Oke. Lumayan. Kita masuk ke sini. Oke. Lumayan. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini kita sudah punya product page, product screen, sudah bisa responsif juga di layar mobile, di layar besar juga sudah bisa. Kita masuk ke shopping cart juga sudah bisa, sudah ada ininya. Oke. Kemudian kita juga sudah punya lumayan. Oke. Nah, sekarang kita mau setup Redux sekalian. Ini durasi videonya sudah berapa ini? Waduh, sudah 1 jam. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut biar cepat selesai ya, karena kita tinggal sedikit lagi. Kita mau setup Redux habis ini. Kita balik budaya yang cek rekaman ya, jangan sampai tidak terekam. Semoga semoga tidak ada yang tidak terekam. Nah, ini kita mau bersihkan dulu nih, karena kita mau setup satu baru ini yang ini kita backend kita close, komponen kita tutup kayak gini, jadi biar bersih aja. Ups, kenapa ini malah dibuka? Oke, nah sekarang di dalamnya folder src kita mau bikin folder baru, mau kita kasih nama Redux seperti ini, Redux. Kemudian di dalamnya Redux mau buat file namanya store.js. Kemudian di dalamnya Redux juga kita mau bikin action folder actions. Kemudian masih di dalamnya folder Redux kita mau bikin lagi folder yang namanya reducers gini, semoga ejaannya benar ya, reducer.
Lalu kita juga mau kasih folder constants. Oke, Oops, bukan ya. Sorry, ini bukan file tapi folder. Folder constants. Seperti itu. Jadi kita buat satu file namanya store.js, kemudian folder action, folder constants, dan folder reducer. Oke. Lalu kita mulai dari store.js ya. Di sini kita mau import. Apa sih itu Redux? Redux itu dia semacam Bootstrap juga ya. Dia bisa mempercantik tampilan. Nah, yang gini kita mau import adalah create store, kemudian combine reducers, kemudian apply middleware from Redux. Seperti itu. Cek lagi rekaman. Karena ini menurut Bu Dewi ini adalah part yang sangat exciting. Import yang kedua adalah thunk dari Redux thunk. Kemudian import yang ketiga adalah compose with dev tools. Harusnya benar gini. Nah, benar, compose D-nya kecil, with W-nya besar, dev D-nya besar, tools D-nya besar, from Redux DevTools extension. Gini. Oke, untuk menggunakan Redux yang pertama kita harus bikin reducer sama dengan combine reducers begini, kemudian kurung gini. Kita nggak punya reducer sekarang ya, masih belum punya maksudnya, sehingga kita tinggal kosongan. Kemudian middleware kita bentuk dalam sebuah array. Di dalam array ini kita bisa taruh middleware yang kita pakai. Middleware ini dia dibuat dalam sebuah array, jadi ada seperti ininya. Di dalam array ini kita bisa taruh seluruh middleware yang kita pakai, tapi kita karena cuma pakai thunk, jadi ini kita pakai thunk juga. Apa itu thunk? Thunk ini dia semacam middleware, middleware ya, yang bisa membantu kita untuk membuat asynchronous. Nanti kalian tahu sendiri ketika kalian sudah mencoba. Kemudian kita akan buat store kita, toko kita buat create store. Jadi ini Bootstrap plus ya, nggak cuma sekedar Bootstrap, tapi dia juga sebenarnya bukan Bootstrap juga sih. Create store seperti ini, kemudian di dalamnya kita panggil reducer kita yang sudah kita buat di atas, kemudian compose with DevTools, apply middleware, kemudian kita tulis middleware di sini. Sebenarnya kita bisa langsung isi ini dengan thunk, bisa kita langsung isi dengan thunk seperti ini, nggak apa-apa. Tapi lebih aman lagi kita tulis seperti ini, middleware. Kenapa? Karena kalau kita nambah middleware lagi, ini dia akan auto termasuk di sini. Gitu. Kemudian jangan lupa export default. Store ya. Store. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau pakai toko kita atau store kita ini ke index.js. Index.js ya. Kita import dulu di bawahnya.
import, kita mau import dengan menggunakan provider ya, provider dari React Redux, from React Redux seperti ini. Kemudian yang kedua kita import tokonya, store from foldernya namanya Redux store ini ya. Oke, kemudian seluruh aplikasi kita akan kita taruh di provider gini. Kemudian di bawahnya ini kita tutup provider. Oh ya, ini belum ditutup. Begini. Sebentar, masih ada yang error ya. Provider store sama dengan store, kemudian ini koma. Oke. Spell check ya. Jadi ini saya hapus dulu deh. Aslinya kan gini kan awalnya dia tadi. Nah, awalnya kan gini. Biar nggak salah ketik ya. Ini provider, boleh ditutup dulu seperti ini. Kemudian provider tutupnya ini kita taruh di sebelumnya koma. Begini. Nah, gini ya. Lalu di provider ini kita kasih seperti ini boleh. Kemudian store sama dengan store seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi komanya ada di sini. Sekarang kita cek di ada error. Errornya di restore.js baris ke-9, found non-callable iterator. Oke, kita cek. Store.js baris ke-9. Oh ya, ini harusnya dia gini deh. Kurungnya kurung kotak, bukan kurung sang. Ctrl S. Oke. Nah, udah hilang errornya. Jadi ini tadi harusnya dia kurung kotak. Oke, index.js-nya sudah benar. Ya, jadi provider store rekam deh. Oh ya, provider store sama dengan tanda kurung ini store. Kemudian React Strict Mode dan seterusnya, ini koma baru ini. Oke, tampilannya udah oke. Berikutnya kita akan tambahkan extension ya. Ini agar supaya kita bisa Redux DevTools-nya agar supaya bisa kita tambahkan di sini. Kemarin kan kita sudah sempat tambahkan React di sini, komponen profilernya React. Harusnya komponen Bu Dewi masangnya 2 kali nggak masalah. Nah, sekarang kita mau pasang extension untuk Redux. Jadi kamu bisa Redux Chrome extension gini. Redux Chrome extension, kemudian ada di Redux Chrome extension, sorry bolak-balik ngadat. Kemudian Redux DevTools. Oke, meskipun kamu pakai Microsoft Edge juga bisa, tetap aja caranya tetap klik Add to Chrome seperti ini. Kemudian Add Extension. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan proses menambahkan extension. Oke, nah udah muncul nih di situ.
Redux DevTools sudah muncul. Nah, sekarang ini sudah ada extensionnya Redux DevTools. Sekarang kita bisa akses juga di sini untuk DevTools-nya. Nanti di video berikutnya kita akan explore lebih lanjut. Sekarang demo memastikan bahwa di sini sudah muncul nih Redux. Tuh, kalian bisa refresh kalau ini belum muncul ya, no store found. Kalian bisa refresh sampai muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada store kita mulai dari log monitor, grafik, ya ini dan lain sebagainya. Ada inspektor, action, state, trace dan test dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita explore lebih jauh di video berikutnya karena ini sudah 1 jam lebih ya, 1 jam 21 menit. Dan sudah pagi juga, Bude ini dari tadi sudah dari jam 2 sampai jam 4. Ini nanti tools-nya akan kita explore. Nah, ini nanti tools-tools ini akan kita explore kurang lebih kayak kemarin kita bikin pakai Postman ya. Akan kita explore di video berikutnya. Jadi anak-anak, ini tadi kita sudah membuat halaman card, kemudian kita juga sudah membuat halaman shop di video kemarin, dan kita juga sudah membuat halaman view seperti ini, dan juga sudah ada responsivitasnya, sudah ada tombol untuk menambahkan ke card. Oke, seperti ini kita juga sudah bikin halaman card, dan kita juga sudah setup Redux ya, setup Redux. Kita sudah bikin folder-foldernya, kita juga sudah bikin store.js, kita sudah masukkan store kita ke sini, store kita ke aplikasi, ke index.js. Kita juga sudah pasang Redux DevTools di sini. Nah, jangan lupa diupdate di GitHub ya. Udah malam, jadi udah pagi bahkan. Kalian bisa git add min a, kemudian git status, kita coba cek ke git commit min m, update 15 bulan 10 2021 begitu. Kemudian kalian git push, jangan lupa. Dan minggu depan kita akan lanjutkan Redux kita. Jadi dengan praktek minggu depan nanti insya Allah kalian akan paham sebenarnya apa itu Redux dan kenapa kita pakai Redux ya. Dan kalian juga akan lebih mengeksplor Redux DevTools yang kita sudah pasang di sini. Demikian anak-anak, selamat mempraktekkan dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.